طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita masih membahas babu sholatil khauf, bab sholat dalam keadaan perang, yang mana jihad itu termasuk syariat Islam. Tanpa jihad maka agama Islam tidak akan ada sampai saat ini. Jadi jihad itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ada jihad maka tidak ada orang-orang yang mempertahankan agama. Kalau tidak ada jihad maka tidak ada orang-orang yang mempertahankan akidah. Maka dengan adanya jihad itu sebagai pertahanan untuk agama, pertahanan untuk dakwah Nabi, pertahanan pembelaan terhadap ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia itu marah di dalam Islam itu tidak dihilangkan, akan tapi diarahkan. Jadi kemarahan itu diarahkan untuk perkara-perkara yang baik. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, orang yang paling santun, orang yang paling pemaaf. Akan tapi kalau sudah agama yang dihina, agama yang dipermainkan, ajaran Islam yang diolok-olok, maka tidak ada manusia yang semarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Nabi sudah marah mengenai agama, tidak ada satupun orang yang dapat menenangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marah itu tidak dihilangkan dalam ajaran Islam, karena kalau manusia tidak ada marah sama sekali, ini bahaya. Tidak ada marah sama sekali, nggak ada pembelaan untuk keluarga. Istri diganggu, putri diganggu, tidak ada pembelaan untuk keluarga. Kalau tidak ada marah sama sekali, maka tidak ada pembelaan untuk agama. Al-Quran dihina, Islam dinistakan, Nabi besar Muhammad dilecehkan. Kalau tidak ada marah sama sekali, maka ini bahaya. Tidak ada pembelaan untuk agama. Dan berkat adanya syariat jihad, ya, akan tapi syariat jihad ini musuhnya jelas.
yaitu orang kafir yang memusuhi Islam. Adapun orang kafir yang tidak memusuhi Islam, maka mereka tidak boleh diganggu. Nabi besar Muhammad mengancam, man adza dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang mengganggu orang kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam, sama saja mengganggu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila kita punya tetangga sedangkan dia orang kafir, maka dia masih punya hak yang harus kita hormati. Apabila mereka kesusahan, tetap harus kita bantu. Apabila mereka sedih, tetap harus kita hibur. Ya, akan tapi kalau sudah urusan agama, lakum dinukum waliyadi. Jadi Islam itu agama yang paling toleransi. Ya, tidak ada ajaran sampai barang siapa yang mengganggu orang kafir atau non muslim yang hidup damai, sama saja mengganggu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Indonesia bisa merdeka dikarenakan para ulama ini mengajak rakyat Indonesia untuk mengangkat senjata, untuk melawan, mengusir penjajah, ya, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Musuhnya jelas, itu orang-orang kafir. Musuhnya jelas, itu para penjajah. Kalau musuhnya nggak jelas, sesama umat Islam, itu bukan jihad tapi jahat. Ya. Jihad tapi sesama umat Islam, jihad tapi sesama anak bangsa, itu bukan jihad tapi itu kejahatan. Nah, untung para ulama kita, para kiai kita mengajak rakyat untuk berjihad. Ini seandainya tidak ada syariat jihad, maka sampai sekarang ini kita masih dijajah sama Portugis, sampai sekarang kita masih dijajah sama Belanda, sampai sekarang kita masih dijajah dengan Jepang, ya, kita masih dijajah oleh Inggris. Ini semua kita bisa merdeka karena syariat jihad. Coba kalau ulama-ulamanya dulu udah damai saja, nggak usah jihad, kan Belanda udah baik bangunin jalan untuk kita, Belanda udah baik bangunin jembatan penghubung antar desa untuk kita, Belanda udah baik bangunin pelabuhan-pelabuhan untuk kita, Belanda udah baik bangunin kereta api, jalan kereta api untuk kita. Udah, nggak usah ngelawan penjajah, nggak usah ngusir penjajah, hidup damai saja. Nih kalau pemikiran seperti itu, wah, sampai sekarang Pak kita masih dijajah, betul apa tidak? Akan tapi dikarenakan kayak Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya, ya, mereka itu kalau malam mereka mengajar kitab, mengajar agama kepada rakyat Indonesia, di tengah malam diajak untuk nyerang pos-pos Belanda, nyerang pos-pos Jepang, ya, nyerang, ya, pos-pos Inggris, nyerang pos-pos penjajah, diajak untuk berjihad. Karena sebetulnya Belanda bangun jalan, Belanda bangun jembatan, Belanda bangun kereta api, Belanda bangun pelabuhan, itu buat kepentingan mereka, ya, kepentingan buat rakyat sedikit. Untuk apa? Memudahkan mereka bawa hasil jajahan kemana? Ya, ke pelabuhan untuk dijual, ya, jadi jalan, jembatan, semua untuk apa? Memudahkan mereka mengambil kekayaan Indonesia kemudian untuk dijual. Demi siapa? Demi kekayaan Belanda. Manfaatnya buat rakyat kecil, ya, sedikit, bahkan tidak ada. Nah, berkat syariat jihad ini kita bisa merdeka. Dan di dalam Islam, meskipun dalam keadaan jihad, yang namanya sholat tetap tidak boleh ditinggalkan. Maka itu, ya, pada malam ini kita akan bahas mengenai sholatul khauf, sholat dalam keadaan perang. Nah, hadis yang pertama kemarin sudah kita bahas. Ya, hadis kemarin sudah kita bahas yang mana apabila terjadi peperangan, maka ketika tiba waktu sholat langsung sholat. Bikin 2 shaf, ya, bikin 2 kelompok. Yang mana kelompok pertama itu sholat bersama imam, ya, sebagaimana hadis kemarin itu para sahabat bikin 2 shaf, bikin 2 kelompok. Kelompok pertama sholat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang kedua jaga-jaga, ngejagain imam, ngejagain
jamaah yang sholat dari serangan musuh. Nah, ketika yang sholat bersama Nabi udah dapat 1 rakaat, ya jelas Pak ya. Jadi bikin 2 kelompok. Kelompok pertama sholat bersama imam. Ketika dapat 1 rakaat, ya udah selesai 1 rakaat, Nabi bangun. Yang tadi sholat bersama Nabi gantian. Dia ngambil posisi berjaga-jaga. Yang tadinya jaga masuk ikut sholat. Ya, ikut sholat dah. Itu Nabi nungguin. Nungguin di mana? Nungguin di dalam berdiri. Ya, ketika dapat selesai rakaat kedua, ya Nabi duduk. Ya, Nabi besar duduk. Ini kan berarti yang kelompok kedua kan masih rakaat pertama. Betul atau tidak? Iya. Itu ketika kelompok yang kedua masih rakaat pertama, maka ini yang kelompok kedua dia bangun, Nabi nungguin dalam duduk. Ya. Nabi nungguin dalam duduk. Nanti dia selesain rakaat kedua, kemudian nanti salam bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada tertinggal. Jadi bikin 2 kelompok. Kelompok pertama sholat bersama Nabi. Ya. Ketika rakaat kedua, ya mereka selesain sendiri. Nabi tetap masih dalam keadaan berdiri. Nah, kelompok kedua ini selesain sendiri. Dia salam langsung ikut berjaga-jaga. Yang tadi jaga ikut sholat bersama Nabi. Ya, kemudian nih kelompok kedua ikut bersama Nabi. Ya. Nanti pas Nabi duduk tahiyat akhir, Nabi nungguin di situ. Nah, yang tadi kan kelompok kedua masih rakaat pertama, dia nyelesain sendiri. Ya, ngejar Nabi, nanti salamnya bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi takbirnya kelompok pertama takbir bareng Nabi, tapi nyelesain sendiri. Kelompok kedua, ya dia salamnya bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira bisa dipahami nggak nih Pak? Apa bingung? Ini perlu praktek nanti ya di akhir. Baik, kita lanjut lagi hadis yang kedua. Nah, ini hadis yang pertama ini yang dipakai oleh jumhur ulama. Mayoritas ulama sholatnya seperti ini. Ketika sholatul khauf dan posisi musuh itu bukan di arah kiblat. Ini sholatnya model yang pertama tadi. Ya. Adapun madhab Imam Abu Hanifah, dia menggunakan cara yang kedua. Ini cara kedua hadisnya akan kita baca. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau berkata, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bina. Aku pernah ikut perang bersama Nabi besar Muhammad. Kemudian kami salat khauf. Faqamat ta'ifatun ma'ahu. Maka 1 kelompok ikut salat bersama Nabi. Wa aqbalat ta'ifatun alal adu. Ya. Kemudian kelompok yang kedua berjaga-jaga, ngejagain yang sedang sholat. Wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajadataini. Kemudian ya ruku bersama Nabi, sujud bersama Nabi nih. Kelompok pertama ya, sampai sujud bersama Nabi. Kemudian apa? Tsumman sarafu maka ta'ifatil lati lam tusalli faja'u. Kemudian udah dapat 1 rakaat, mereka bangun tapi nggak nyelesain. Kan tadi kalau hadis pertama apa? Bangun selesain sendiri. Nah, kalau hadis yang kedua ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, bangun dari rakaat pertama itu langsung gantiin yang sedang jaga. Ya, berarti baru masih dapat 1 rakaat ya. Langsung gantiin yang lagi jaga. Yang lagi jaga masuk ikut berjamaah bersama Nabi. Faraka bihim rak'atan wa sajada sajdataini tsumma sallama. Kemudian ikut rukuk bersama Nabi, ikut sujud bersama Nabi. Kan Nabi udah rakaat kedua tuh. Kan Nabi udah rakaat kedua. Kelompok yang kedua ini masih rakaat pertama. Tsumma sallama. Kemudian Nabi salam. Ya, Nabi selesai. Nah, masing-masing kelompok ini nyelesain sholatnya sendirian. Akan tapi apa? Secara bergantian. Kira-kira jelas apa tidak nih? Ini kalau bingung nanti kita praktekin. Ya. Baik, dah kita baca dulu aja. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ya, ini sangat penting sholat jamaah meskipun dalam keadaan perang sekalipun. Kenapa?
Karena dengan berjamaah itu menjaga persatuan umat. Jadi dengan tetap berjamaah itu pelajaran. Awas, jangan ada yang merasa lebih pintar sendiri. Jangan merasa ada yang lebih cerdas sendiri. Jangan ada yang merasa taktiknya lebih bagus sendiri, kemudian dia memisahkan diri. Nggak boleh. Ya tetap kumpul sholat berjamaah. Untuk apa? Menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, ya tata cara sholat perang itu berbeda-beda. Ya, adapun hadis yang kedua ini adalah hadis yang dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah. Shallu ala Muhammad. Kita praktek deh. Siapa yang mau maju nih? Rama, Imam, Lukman. Sini maju. Buat praktek. Udah. Ini hadis yang pertama nih. Di depan. Imam, sini Imam. Kan bikin dua kelompok ya. Bikin dua kelompok. Kelompok pertama ini. Berarti ini kelompok kedua jaga-jaga ini. Ngejagain imam sama ngejagain makmum. Ya, imam yang lagi sholat sama makmum yang lagi sholat dijagain. Kenapa? Khawatir ada musuh. Nah, sholat. Ini sholat normal seperti biasa. Sholat normal seperti biasa. Sujud dah, sujud. Udah, biar cepat langsung sujud. Cepat, ikut mam sujud. Ya, bangun. Allahu Akbar, berdiri, bangun. Langsung rakaat kedua. Bangun. Bangun. Nah, ini imam tetap berdiri. Dia nungguin kelompok kedua nanti. Ini makmum, ya, selesain sendiri. Lanjut ruku, mam, sendiri. Ruku, bangun, sujud. Sujud 2 kali, langsung kayak sholat ya. Langsung tahiyat. Tahiyat, nah, langsung salam. Salam, salam. Bangun. Ganti posisi. Nah, ini maju nih kelompok kedua. Nih, kelompok kedua maju. Ya, ikut imam. Kan tadi imam nungguin nih. Imam nungguin kelompok kedua. Tadi yang kelompok pertama udah selesai. Jadi imam jaga-jaga tuh. Takut ada musuh. Jaga-jaga dia. Dia boleh mondar-mandir, kan udah selesai dia. Nah, ikut nih. Berarti imam rakaat kedua, makmum rakaat pertama. Ya. Salat, ruku. Ruku, bangun, kemudian singkat, duduk dah. Singkat tahiyat akhir ya. Nah, ini udah tahiyat akhir, berarti kan makmum ini masbuk ini tadi kan. Ini bangun ini. Kelompok kedua bangun. Imam nungguin ini. Ya, tadi imam nungguin kelompok Nungguin kelompok kedua tadi apa? Nungguin pertama kan dalam keadaan berdiri. Nunggu yang kedua dalam keadaan tahiyat. Jelas ya? Nah, berarti ini selesain sendiri nih. Selesain sendiri. Nah. Tahiyat udah. Akhirnya salam. Imam salam. Ini juga salam. Jelas Pak ya? Jadi kelompok pertama tadi takbir bareng imam. Tapi nyelesain sendiri. Ya, imam tetap berdiri. Ya. Imam tadi nih, makmum, nyelesain sendiri. Dia udah salam langsung gantian, jaga-jaga. Nah, kelompok kedua masuk. Berarti imam rakaat kedua dia masih rakaat pertama. Imam tahiyat kan kurang 1 dia. Ya, langsung bangun. Kok bangunnya nggak nunggu salam? Kan ini sholatul khauf. Ini sholat perang, bukan sholat biasa. Hikmahnya apa? Biar dapat salam bersama imam, biar adil. Tadi kelompok pertama takbir bersama imam, tapi salam sendirian. Kelompok kedua dapat salam bersama imam. Jadi masing-masing dapat keistimewaan bersama imam. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas. Ini cara pertama. Sekarang cara kedua. Bangun. Nah, 1 maju. Nah, ini berarti jaga-jaga ya. Yang kedua nih jaga-jaga. Nah, salat seperti biasa. Dah, kemudian ruku. Sami Allah.
Bangun. Berdiri. Nah, kalau hadis pertama tadi, ini makmum selesaiin sendiri, betul gak? Makmum nyelesain sendiri. Tapi hadis yang kedua, ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, ini makmum mundur langsung. Ini masih kurang satu berarti ya. Ini kelompok kedua masuk. Nah, ini jaga-jaga nih imam. Ya, makmum nih jaga. Yang tadi habis sholat jaga-jaga. Nah, sholat seperti biasa. Langsung salam. Nah, ini udah salam. Masing-masing makmum ini apa? Nyelesain sendiri. Tapi nyelesainya bergantian. Kira-kira jelas apa tidak? Ya, terserah mau siapa duluan, tergantung kondisi yang ada. Intinya ini kelompok pertama dan kelompok kedua ini sama-sama kurang 1 rakaat, tapi menyelesaikannya juga apa? Masing-masing tapi secara bergantian. Kira-kira jelas apa tidak nih? Dah. Yang kedua nggak ikut salam, karena kan dia belum apa? Belum selesai. Ya, jadi imam salam dia berdiri. Sebagaimana sholat biasa, ya makmum masbuk, imam salam kan dia nggak salam, tapi dia berdiri. Di kosor, ya jamak dan kosor. Jadi itu selama perang sama seperti safar, sama seperti dalam perjalanan. Jadi dalam perang itu zuhur asar digabung dan juga dikosor 2 rakaat. Sama maghrib isya juga digabung jamak juga, ya, dan juga bisa dikosor. Nah, ini hadis yang pertama dipakai oleh jumhur ulama. Mayoritas ulama madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali pakai cara yang pertama. Ya, jadi cara yang pertama itu ikut bersama imam. Nanti rakaat kedua makmumnya selesain sendiri. Ini kayaknya lebih gampang ya. Makmum selesain sendiri, langsung dah gantian. Masuk kelompok yang kedua, berarti kan dia masih rakaat pertama. Tapi imam udah rakaat kedua. Nanti ketika tahiyat imamnya nungguin. Gak langsung salam imam, nungguin. Ya. Nah, ini yang kelompok kedua kan kurang 1. Dia bangun lagi. Jadi bangunnya ketika imam sudah tahiyat akhir. Bangun lagi dia. Dia bangun sampai tahiyat akhir, nanti salamnya bersama imam. Ini kayaknya lebih enak ini. Yang dipakai oleh jumhur ulama. Jadi salam kelompok pertama takbir bersama imam tapi salam sendirian. Kelompok yang kedua dia nggak dapat takbiratul ihram bersama imam, enggak. Karena dia kan nyusul. Tapi dia bisa salam bersama imam. Kira-kira jelas apa tidak nih? Kalau hadis yang kedua yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, ya, itu masing-masing ikut 1 rakaat sama Nabi. Masing-masing ikut 1 rakaat, tapi nyelesainya sendiri. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini ada hadis Sahih Muslim, ya, An Jabir. Ini begitu panjang. Ini hadis An Jabir radhiyallahu anhu, tapi ini terputus. Saya langsung baca hadis komplitnya saja. Ya, Ghazauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauman min Juhayna. Faqataluna qitalan syadida. Ya, kami pernah perang bersama Nabi besar Muhammad. Ya, perang bersama satu kaum dari bangsa dari kabilah Juhayna. Ya. Kami perang begitu dahsyat. Ya, itu perang begitu dahsyat. Falamma sholena dhuhra, ketika kami sholat duhur, ya, perang, ini ada istirahat, ada jeda sebentar, ya, ada waktu santai. Akhirnya apa? Ini para sahabat dengan Nabi sholat duhur. Ya. Ketika Nabi besar Muhammad dan para sahabat sholat duhur, ya, faqala al-musyrikuna law milna alaihim mailatan laqtata'nahum. Akhirnya apa? Ngelihat nih orang kafir.
Oh, mereka sholat ya. Mereka sholat. Nanti abis ini mereka bakal sholat lagi nih. Sholat asar. Abis ini mereka bakal sholat lagi. Sholat asar. Itu kalau kita serang abis mereka berarti. Ini awalnya belum ada syariat perang ini. Belum ada syariat sholat dalam keadaan perang. Ini masih sholat normal ini. Ya. Orang musyrikin berencana. Nanti sebentar lagi mereka akan sholat. Itu sholat asar lebih mereka cintai dibanding anak mereka sendiri. Kenapa? Saking pentingnya sholat asar. Ya, kan ada riwayat. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad watara ahluhu wa maluh. Barang siapa yang sengaja tanpa udzur ninggalin sholat asar, itu bagaikan orang yang kehilangan harta dan anaknya. Anaknya semua wafat, kemudian hartanya semua ludes. Tapi ketahuilah, itu belum seberapa sama ruginya orang yang ninggalin sholat asar. Nah, ini kata orang-orang musyrik. Ini orang muslim nggak mungkin ninggalin sholat asar. Bentar lagi, nanti sore dia bakal sholat asar. Nah, kita serang nih lagi sholat. Ini kita serang bisa habis dia kebantai. Itu belum ada perintah sholatul khauf. Itu belum ada. Ini asbabun nuzulnya nih. Ya. Kemudian fa akhbaro Jibrilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu rahasia rencana jahat orang-orang kafir itu dikabarkan, dibongkar oleh siapa? Mereka Jibril alaihissalam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi seorang nabi dan rasul. Jadi semua rahasia, semua rencana yang dibicarakan musuh itu sampai ke Nabi. Kenapa? Karena punya malaikat Jibril. Ya. Kemudian fadzakara dzalika lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengabarkan kepada para sahabat. Ini tadi malaikat Jibril ngasih info kepada saya. Nih orang-orang kafir bilang innaha satatihim salatun ahabba ilaihim minal ula. Ini sebentar lagi orang muslim ya, Nabi Muhammad dan para sahabatnya akan sholat yang lebih utama dibanding sholat duhur tadi. Nah, nanti kita habisin aja nanti itu di waktu asar. Ya. Falamma hadratis asra, falamma hadratil asru, kemudian ketika tiba waktu asar, qala safafna saffaini wal musyrikuna bainana wa bainal qiblah. Kemudian Nabi memerintahkan bikin 2 shaf. Ya, tiba waktu asar bikin 2 shaf. Nah, di situ tuh Nabi ngajarin sholatul khauf. Bikin 2 shaf. Nah, ini posisinya musuhnya berhadap-hadapan. Ya, musuh ada di arah kiblat. Kalau tadi kan musuh tidak ada di arah kiblat. Ini 2 hadis tadi tuh musuh nggak di arah kiblat. Tapi hadis yang ketiga ini musuh ada di arah kiblat. Akhirnya gimana? Sholat bersama, serentak itu. 2 kelompok sholat dalam keadaan serentak. Kenapa? Karena posisi musuh ketahuan di mana? Di arah kiblat. Ibaratnya musuh ada di sana. Ya, jadi mereka sholat tetap dalam keadaan berjaga-jaga, tetap memegang senjata. Ya kalau zaman sekarang mungkin udah siap dengan senapannya. Sholat tapi sambil memegang senapan. Ya. Ketika fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kabbarona. Rasul takbir. Itu 2 shaf ikut takbir semua. Kenapa kok ikut takbir semua? Dikarenakan musuh ada di depan. Bisa dijangkau, bisa kelihatan. Ya, bisa kelihatan. Itu seandainya nanti genting, maka mereka bisa bebas. Ya udah, genting, sholat belum selesai, tetap ya boleh bergerak, boleh menyerang, boleh melompat, boleh, tapi tetap baca bacaan sholat. Ya, kira-kira jelas apa tidak nih? Nih, maka ini sholat bersama Nabi. Ini 2 shaf sholat bersama Nabi, takbir bersama. Nah, waroka'na, ya, sajada mahu as-shaful awal. Ya. Kemudian waroka'na. Kemudian Nabi ruku. Ya. Semua kemudian Nabi ruku dan sujud. Ya. Yang ikut ruku dan sujud shaf pertama.
Yang ikut ruku dan sujud itu shaf pertama. Yang shaf kedua tetap berdiri. Kenapa? Jagain mantau musuh. Ya, Nabi ruku, kemudian para sahabat juga ruku, tapi shaf pertama. Ya, shaf pertama ruku sampai sujud. Ya, shaf pertama sudah selesai sujud, bangun shaf pertama, posisinya ganti. Dia mundur. Ya. Yang ini mundur, yang shaf kedua tadi maju. Ya, mereka ruku, mereka sujud. Ya. Kemudian apa? Bangun. Ya, bangun ngejar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dipahami kan nih? Ya, jadi kan sholat bareng nih. Tadi sholat bareng, ya. Cuman ketika ruku, ya sebetulnya ruku ini masih bisa berjaga-jaga. Ya, ruku nih ruku semua, tapi ruku sambil apa? Sambil bisa melihat musuh, karena ruku masih bisa ngelihat. Ruku semua, tapi sambil apa? Lihat musuh. Ya, karena dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang boleh begini. Tapi kalau dalam keadaan normal, awas jangan tolak-toleh. Ada gak di Al-Faizin yang sholat ruku begini? pas bangun noleh. Wah, ini nyari musuh nih berarti ini. Ya, ini dalam keadaan perang. Maka ketika ruku masih boleh begini. Tapi kan sujud nggak bisa. Kalau sujud nggak bisa ngeliat musuh. Maka apa? Ini ketika yang rokat pertama, shaf pertama sujud, yang shaf kedua nggak sujud. Dia apa? Nunggu shaf yang pertama selesai. Nah, ketika Nabi dan shaf pertama sudah selesai sujud, ini bangun, ya. Tapi ini bangun ke belakang. Gantian posisi. Yang ini maju. Ya, yang ini maju, mereka sujud, yang ini ngejagain. Kelompok yang kedua kan udah selesai rakaat pertama dia. Dia ngejagain yang lagi sujud. Nabi tetap nungguin dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian yang ini bangun, sholat seperti biasa. Sholat seperti biasa. Rakaat kedua ruku bersama. Tapi pas rakaat kedua, ya, yang sujud tadi, yang tadi nggak dapat sujud bersama Nabi. Hikmahnya apa? Biar masing-masing kebagian sujud bersama Nabi. Kenapa kok bertukar posisi? Apa hikmahnya? Disebutkan oleh ulama, kenapa bertukar posisi? Ya, biar adil. Biar ada sama-sama bagian berjaga, ada sama-sama bagian dapat sujud bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Aqrabu ma yakul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling afdolnya kedudukan seseorang di dalam sholat ialah ketika sujud. Nah, udah. Yang kelompok yang di belakang Nabi tadi, yang shaf kedua, ya, mereka sujud bersama Nabi. Habis sujud, dia bangun ngejagain. Baru yang ini apa? Yang terakhir baru ikut sujud. Nah, ketika sudah duduk bersama, baru nanti salam secara bersama-sama. Jadi ini sebetulnya sama seperti sholat biasa. Bedanya sujudnya gantian. Ya, bedanya sujudnya gantian. Yang shaf pertama itu sujud bersama Nabi di rakaat pertama. Ya. Habis sujud bersama Nabi, mereka mundur, gantian yang rakaat kedua dia sujud. Ya apa? Yang shaf kedua dia sujud. Udah sujud, baru apa? Bangun, ya seperti biasa normal. Ya. Nanti pas rakaat kedua Nabi sujud. Nah, tadi yang tadinya jaga-jaga nggak ikut sujud, sekarang sujud bersama Nabi. Ini perlu gak dicontohin lagi nih? Apa nggak usah? Udah paham ya? Ya, semoga bisa dipahami nih. Baik. Jadi seperti itu. Intinya di sini tata cara sholat bermacam-macam. Sholat mana yang dipilih tergantung kondisi dan situasi. Mana yang lebih gampang untuk sholat, mana yang lebih aman berjaga-jaga dari serangan musuh, maka itu yang dipakai. Ya. Dan ada hadis selanjutnya, walinasai min wajin akhar an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabi rakaataini thumma sallama
tsumma shalla bi akharina rak'atain tsumma sallama. Nah, ini contoh yang lebih gampang lagi. Jadi tetap dua kelompok. Kelompok pertama sholat bersama Nabi. Ya, sholat bersama Nabi dapat 2 rakaat. Ini sholat normal, tapi tetap niatnya qashar. Ya, niat qashar. Sholat bersama Nabi. Ya, nanti ketika sholat bersama Nabi, tsumma sallama, Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Kelompok pertama mundur. Ya, maju kelompok yang kedua. Nabi sholat lagi. Jadi Nabi sholatnya 2 kali. Ya, Nabi sholatnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Untuk mengimami para pasukan. Jadi masing-masing sholatnya bersama Nabi bersama itu secara berjamaah. Jadi Nabi sholatnya 2 kali. Sholat pertama itu sholat wajib bagi Nabi. Sholat kedua itu jatuhnya sunnah bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bisa dipahami apa tidak nih? Bisa. Jadi sholat normal ini. Ya, seperti sholat normal. Kemudian ada hadis lain an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah semoga Allah meridai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla sholatal khauf biha ula rakaatan wa biha ulai rakaatan wa lam yaqdu. Ya, ada riwayat itu Nabi besar Muhammad itu sholat dalam keadaan perang hanya 1 rakaat. Sholat dengan kelompok pertama 1 rakaat, sholat dengan kelompok kedua 1 rakaat dan tidak diqodho. Ya. Kemudian ada riwayat lain, sholatul khauf rakaatan ala ayyi wajhin kana. Sholat khauf itu hanya 1 rakaat dengan cara yang bagaimanapun. Nah, ini perlu dipahami. Ya, tidak ada sholat wajib cuma 1 rakaat, itu tidak ada. Tapi kenapa kok nih disebut hanya 1 rakaat? Maksudnya mereka sholat 1 rakaatnya bersama Nabi. Rakaat kedua menyelesaikan masing-masing. Jadi tetap sholatnya 2 rakaat. Ini seperti contoh apa? Contoh hadis yang kedua. Ya, sholat bersama Nabi cuma 1 rakaat. Kemudian apa? Rakaat kedua menyelesaikan masing-masing. Ini bahaya nih. Kalau cuma baca hadis, lihat terjemahan, main menafsirkan. Oh, berarti sholat dalam keadaan perang boleh 1 rakaat. Bukan. Tetap sholat itu tetap 2 rakaat. Hanya saja mereka ya dapat sholatnya bersama Nabi hanya 1 rakaat. Ya, rakaat kedua mereka menyelesaikan secara masing-masing. Ya. Dan hadis yang terakhir, laisa fi sholatil khaufi sahun, ya tetap saja itu apabila diperlukan sujud sahwi, tetap yang namanya sholat tetap ada sujud sahwi. Seandainya ada yang lupa dan lain sebagainya, meninggalkan abadus sholat, ya tetap diharuskan sujud sahwi. Misalnya lagi sholat subuh, ini dalam keadaan perang sholat subuh, lupa kunut, tetap aja di akhir sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena dalam keadaan perang sekalipun sujud sahwi itu tidak gugur. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, itu selesai sholatul khauf. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat. Amin. Allahumma amin. Ya. Semoga ini negeri kita menjadi negeri yang aman. Semoga permasalahan segera dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, farij alal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.